Oh, teman balik lagi sama saya Gandol. Kita telah memasuki babak terakhir pembahasan anime Majo no Tabi-Tabi, teman-teman. Dengan kata lain, ini adalah akhir dari petualangan kita bersamanya, teman-teman. Jadi, saya mau kalian simak sampai habis, teman-teman, karena ini adalah yang terakhir ya, teman-teman. Jadi, selamat menyaksikan. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe-nya. Utanoshimi. Episode 10 diawali dengan saya yang diminta Sheila untuk mengambil pekerjaan berupa mengantar sebuah kotak ke kota kebebasan Kunotsu. Kemudian, Sheila berniat untuk berlibur dan mengajak serta Flan bersamanya, teman-teman. Dikala itu mereka mengenang masa lalu mereka sebelum menjadi witch, di mana pada saat itu mereka berguru pada ibunya Elaina, yaitu Shinike ya, teman-teman. Seperti yang udah kalian tahu, teman-teman. Terus ya, ini dari awal mereka emang nggak pernah akur sih dari awal ketemu. Yang satu bayangin, satunya tomboy tingkah kayak preman, yang satunya cewek baik-baik gitu kan. Dan juga pikiran mereka tuh nggak pernah selaras, teman-teman, sehingga si Nike atau ibunya Elaina ini harus selalu menengahi pertengkaran mereka dan mengambil jalan tengah. Dan suatu hari mereka singgah di kota kebebasan Kunotsu ya, teman-teman. Dan Nike mendapat permintaan untuk menangkap anggota persatuan antik yang menyebarkan fitnah tentang pengguna sihir di sana, sehingga pengguna sihir di sana dicap jelek, teman-teman ya. Nike di sini terlihat memiliki sifat yang sama seperti Elaina kurang lebih, di mana dia akan langsung bertanya terus terang tanpa ragu, seperti bayaran, dan juga dia menunjuk kedua muridnya ini untuk melakukan pekerjaan tersebut. Di sini pada awalnya mereka bersaing karena Nike mengancam jika mereka gagal maka mereka akan dipecat dari perguruannya. Dan karena tidak bisa akur, mereka pun bergerak sendiri-sendiri. Namun secara tidak sadar mereka memiliki tujuan yang sama. Dimulai dari ingin mengeluarkan satu sama lain hingga sengaja tertangkap agar bisa menyusup ke markas mereka dan menghajar mereka di sana. Pada akhirnya mereka bekerja sama dan menghabisi seisi markas itu berdua, teman-teman. Setelah itu mereka saling bercerita tentang alasan mereka kenapa mereka pengen sekali menjadi witch. Sheila penasaran dengan witch dan dia ingin memperbaiki hidupnya yang dari awalnya suka maling dan lain sebagainya, jambret lah istilahnya. Sementara Flan ingin jadi witch pertama di kampung halamannya karena kampung halamannya dia nggak ada penyihir sama sekali di sana. Kemudian mereka menjadi teman dekat dan terus bersama dengan Nike hingga Nike pulang ke kampung halamannya. Saat itu juga mereka diangkat menjadi witch dengan pola yang sama seperti ketika Flan mengangkat Elaina, teman-teman. Lihat dari rambut masing-masing dan mengeluarkan alasan karena keren aja gitu. Tapi di sini si Nike memberikan makna yang sangat berarti untuk mereka berdua. Sheila diberi nama Witch Kelam Malam dan juga Flan diberi nama Witch Debu Bintang, seperti yang udah kalian tahu sebelumnya, yang artinya walaupun terpisah mereka akan selalu bersama, teman-teman. Wow, ini deep sekali maknanya ya, teman-teman. Terpisah pun mereka akan selalu bersama gitu. Kemudian Flan kembali ke kampung halamannya dan menjadi guru sihir di sana, sementara Sheila kerja di kantor asosiasi sihir. Kemudian di tengah perjalanan mereka berdua yang hendak berlibur, tiba-tiba aja Sheila teringat kotak yang dibawa saya adalah kotak dari markas persatuan antik dan dia mengajak Flan bergegas ke Kunotsu. Bersamaan itu, si Elaina juga sudah mengatasi kesedihannya dari episode 9 kemarin dan dia kali ini berniat untuk mengunjungi Kunotsu, di mana di kisah Nike diceritakan tentang pertemanan Fula dan Siren yang merupakan namanya Flan dan Sheila yang disamarkan di bukunya. Episode 11, Elaina mendapati kalau persatuan antik yang 20 tahun lalu di penjara telah bebas dan ingin membalas dendam kepada para penyihir. Dan di sini Elaina berupaya penuh buat tidak terlihat seperti penyihir. Ya, ini cerdas sih, teman-teman. Ini cara yang sangat cerdas. Dengan cara berkeliling di kota hanya memakai pakaian biasa. Di saat bersamaan saya pun datang ke sana tanpa tahu apa-apa dan jadi pusat perhatian. Hingga akhirnya dia hampir dijebak oleh persatuan antik itu. Hanya saja dia beruntung dan bisa lolos. Tapi dia sempat ditembak bola merah. Dan bos persatuan antik yang menembaknya itu masih punya bola biru. Jadi yang penting bagi mereka itu cuma kotaknya dibuka aja sih katanya. Dan gak lama setelah itu saya ditangkap oleh seseorang yang ternyata adalah Mina, yaitu si adeknya saya sendiri ya, teman-teman. Yang kemarin di episode 2 dan sebelum-sebelumnya itu diomongin sama saya ke Elaina ya, teman-teman. Jadi ini si adeknya itu lagi melakukan misi penyusupan dari asosiasi. Jadi mereka tuh sambil ngumpet ngobrol bentar dong, teman-teman. Sementara si Elaina masih jalan-jalan sambil melihat kafe tempat Flan dulu ditangkap mereka. Tapi tiba-tiba si Elaina ditembak bola biru dari belakang dan efeknya ternyata menukar jiwa Elaina dengan saya. Yang pasti sesuai rencana mereka,
Elena yang nggak tahu apa-apa bakal membuka kotak yang di bawah saya dan mengeluarkan asap merah. Setelah itu tiba-tiba Mina menyerang Elena di tubuh saya, teman-teman. Sementara si saya kegirangan sendiri melihat Elena yang tubuhnya sedang dia pakai. Elena pun buru-buru meloloskan diri dari adiknya saya dan bertemu dengan saya yang menggunakan tubuhnya. Di saat bersamaan dia juga melihat keanehan di kota di mana orang-orang nampaknya dimabuk cinta satu sama lain. Kemungkinan ini adalah efek dari asapnya sendiri ya teman-teman, yang merupakan seperti ramuan cinta. Dan setelah itu mereka dikepung oleh persatuan antik yang memakai topeng asap. Ternyata mereka mengirimkan misi palsu supaya kotaknya dibawa ke kota itu. Bener-bener licik ya teman-teman. Tapi langsung diberesin dengan mudah oleh Elena dan saya. Mirip dengan guru mereka dulu ya. Jadi dapat dikatakan mereka bakal balik setelah 1 hari. Dan juga Flan dan Sheila datang ke tempat mereka setelah meringkus anggota yang lain. Dan grup ini akhirnya bisa ditumpas, teman-teman. Satu kotak kembali normal setelah kotak tersebut dibuka kembali. Asapnya kembali ke dalam kotak tersebut. Kemudian keesokan harinya Elena berbincang dengan mereka semua tentang kotak itu yang dibawa dari pulau yang jauh. Dan bertanya alasan mengapa Mina pulang duluan. Karena kedua saudara ini saling bergantung. Kalau nggak dipisah ya nggak bakal berkembang gitu, teman-teman. Sampai Sheila dimarahin Mina terus karena si Sheila ini guru mereka berdua, teman-teman. Dan nasihat Elena di episode 2 kemarin sangat relevan dengan mereka, dimana ketika kamu ingin sukses, kamu harus selalu sendirian gitu, teman-teman. Kemudian mereka berpisah, dan Elena seharusnya sekarang sudah sadar tentang Nikke ya, teman-teman. Karena kebenaran tentang Flan dan Sheila sudah terungkap di depan matanya. Walau begitu, dia memilih untuk tetap seperti sekarang, karena dia ingin bebas bertualang. Tapi menurut Flan, tahu atau enggaknya dia soal Nikke gak akan mengubah Elena sih. Saya sih setuju aja sama Flan Sensei ya, teman-teman. Karena si Elena sendiri itu emang mirip banget sifatnya sama ibunya. Kemudian, ya, mereka berpisah lagi dan Elena melanjutkan petualangannya. Episode 12. Elena datang ke sebuah negeri yang dapat mengabulkan permohonan. Dan dia langsung minta jadi orang kaya. Entah ini benar atau bukan ya teman-teman. Tapi semakin dalam Elena masuk, dia melihat banyak pemandangan yang tidak asing. Ini adalah tempat yang dulu pernah dia kunjungi. Lalu dia masuk ke kastilnya Mirarose ya teman-teman. Kemudian dia bertemu dengan Elena lain yang berkacamata. Di sana dia dijelasin kalau ternyata ada banyak sekali Elena di sini. Mereka tidak pernah berharap untuk pertemuan seperti ini, dan di sini kita bisa lihat si Elena dan form-formnya. Selain yang asli ada 15 orang, teman-teman. Masing-masing punya sifat yang unik. Dan di sini ada Easter egg dari anime Chunibyo ya. Bahkan ada yang berbentuk ghoul dan gel juga. Aduh, unik sekali, teman-teman. Unik kan? Dan Elena asli diberi julukan protagonis ya, karena dia satu-satunya yang tidak punya karakteristik aneh-aneh kayak mereka gitu lah. Alasan kenapa mereka terkumpul karena ada satu Elena jahat yang muncul, yaitu satu Elena yang bersifat kasar. Dan juga karena nggak tahu harus apa dan nggak mau melukai diri sendiri notabene-nya, ya udah deh. Mereka semua ngurung diri di kastil, dan akhirnya si Elena duduk di tahta dan nyuruh semua Elena yang lain menginvestigasi di kota dan menunggu. Tapi ternyata sebelum itu, si Elena kasar ini datang sendiri, teman-teman. Ini episode yang kocak ya sebagai penutup, jujur. Si kasar ini pengen ngebunuh Elena lain tanpa tersisa satupun. Dan dia bisa nge-solo semua Elena yang ada. Tapi si Elena yang asli ini yakin dia bakal menang. Jadi di sini dia sambil mencoba menenangkan si Elena kasar ini. Karena dia tahu kalau Elena kasar ini rambutnya pendek karena bertemu iblis pencukur. Dan dia melihat momen Selena dibunuh, namun urutannya terbalik, teman-teman. Dan di sini dijelaskan kalau ini adalah negeri yang bisa mewujudkan keinginan. Dan kata lain, semua Elena yang ada itu merupakan perwujudan dari isi hati Elena. Karena di hatinya dia mau melihat kemungkinan lain yang bisa terjadi di petualangannya. Kalau dia nggak memilih jalan yang dia pilih sepanjang cerita, dan juga menurutnya Elena kasar ini datang karena dia pengen tahu Elena yang lain yang nggak ngalamin hal kejam seperti yang dialamin gitu. Dan akhirnya mereka pun berdamai ya setelah pertarungan panjang, dan Elena pun memberi usulan biar mereka semua menulis buku yang melebihi petualangan Nikke, teman-teman. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk mencari judul yang bagus. Kemudian ini menjadi ending yang bagus, di mana akhirnya judul yang ditetapkan ada seperti judul anime ini, yaitu Majo no Tabi-Tabi. Aduh, luar biasa sekali, teman-teman. Dan bertanda season 2 pastinya di scene after credits ya, teman-teman. Di mana si Elena ini akan bertualang bersama dengan Amnesia. Sayang kemarin hoax itu berita season 2-nya, teman-teman. Cuman ini kalau dibikin lanjut lagi karena dia udah ketemu sama Amnesia, teman-teman. Ini bakal bagus saja sih, teman-teman. Lagian manga lagi. Novelnya masih ongoing kok, teman-teman ya, gitu. Ya, jadi berharap aja lah season 2-nya tayang ya, teman-teman. Semoga kita bisa melihat Elena lagi dan juga
Ini adalah akhir petualangan saya di dunia ini. Sampai saya kembali lagi untuk bertemu dengan Elaina. Masih banyak dunia yang harus saya jelajah, jadi sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah bertualang dengan saya selama ini. Walau saya telat bahas anime ini, juga jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe-nya. Dan terima kasih banyak buat News Indonesia karena sudah menayangkan anime ini ya teman-teman. Semoga kita semua bisa bertemu lagi di dunia digital. Dan khususnya untuk Rei Sonika, kamu yang udah ngeprank saya pakai bom atom lah. Semoga kita bisa ketemu, terus gue bales lo ya. Oke, see you again. See you on the next day. Oh ya, jaketnya nggak pakai, udahlah. Itu nanti aja, jaketnya lagi di belakang teman-teman, jadi ya udah ya. Oke, abayo.